だから力を貸してほしい。僕たちみんなでこの村を守ろう。 Halo guys, nih mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Okiraku Ryusu no Tanoshi Royouchi Bouei episode 4. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika desa diserang dan Pan meminta bantuan kekuatan warga untuk melawan musuh bersama. Para warga pun dengan semangat akan membantunya dan mereka akan bertarung bersama Pan dan Pan pun senang. Lalu Pan pun memerintahkan siapkan 5 orang di setiap menara dan 10 orang di gerbang masuk. Semuanya pun paham dan langsung bergegas. Pan pun akan naik ke atas, tapi tiba-tiba Til datang mencegahnya. Pan pun menjelaskan kalau dia harus pergi. Til pun cuma terdiam dan terus memegang tangan Pan. Pan pun paham kalau Til khawatir dengannya. Lalu De pun datang dan Pan nyuruh De membawa pasukannya untuk menyelidiki rencana musuh. Sementara Pan sendiri akan memimpin dari belakang. De pun di sini dengan semangat nyuruh serahkan aja padanya. Dan De sendiri bisa mengatakan dengan lantangnya kalau dirinya adalah pemimpin yang luar biasa jenius. Dan walaupun dirinya berada dalam posisi terdesak atau bahkan dikepung, dia sendiri pasti akan menang. Dan itu berkat pasukan terlatihnya dan juga karena taktik yang bagus juga. Dan De juga yakin kalau dirinya itu bisa memimpin jauh lebih baik dari Komandan Stradal. Tapi sekarang dia melayani Pan dan sampai sekarang Pan selalu mengejutkannya terus-terusan. Jadinya sekarang dia mempercayai Pan, bahkan bersedia berkorban deminya. De pun tertawa dan merasa hal ini menarik. Lalu De pun sampai ke atap dan membuat pasukan di sana merinding melihatnya. De pun nanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan melihat pemandangan di atas, De kagum karena pemandangannya bagus. Pasukan di sana pun menjelaskan kalau musuh semakin dekat, tapi membuat mereka jadi tahu kalau musuh adalah para bandit. De pun memuji pasukan itu karena dia pengintai yang hebat dan terlihat musuh berlari karena semakin cepat mendekatnya. Dari bawah Pan menanyakan bagaimana keadaannya. De pun menjelaskan kalau jumlah musuh ada sekitar 50 atau 100 dan sedang menuju kemari dan mereka harus bersiap untuk bertahan ketika musuh datang. Lalu pengintai pun menyadari kalau musuh seperti diikuti sesuatu. Dan yang melihatnya juga pun merasa mungkin aja dan mengira kalau para bandit itu dikejar oleh kesatria yang sedang berpatroli. Si pengintai pun tiba-tiba sangat kaget karena dia melihat ekor dari gerombolan itu. De pun di sini seakan tak percaya dan bertanya-tanya apakah penglihatan si pengintai ini bagus. Si pengintai pun di sini semakin jelas melihatnya, yang ternyata benar aja ada makhluk yang berekor yang ternyata itu adalah naga berarmor dan jumlahnya ada 2. De pun di sini merasa ini buruk karena kesatria berpengalaman sekalipun akan kesulitan jika melawan naga armor. Dan para kesatria yang berpengalaman tidak ada di sini. Lalu De pun menginformasikan kepada Pan kalau ada naga armor yang mengejar bandit yang sedang menuju ke sini dan akan mustahil menyerang naga armor dengan senjata biasa. Tapi sihir sebenarnya itu efektif, tapi satu-satunya yang bisa bertarung hanyalah Espada dan si gadis petualang, dan mereka sedang mencari material sekarang. Dan tanpa sihir juga pasukan kesatria akan melakukan hal yang sama. Dan bisa aja mengalahkan naga armor itu dengan membatasi pergerakannya dan menyerang titik lemahnya. Contohnya seperti menyerang perutnya, akan tetapi jelas warga desa tidak akan bisa melakukannya. Karena tidak akan bisa bertahan dari serangan ekor dan cakarnya si naga, jadi warga desa tidak akan bisa menahannya. Lalu Pan pun memerintahkan, yaitu Pan nyuruh pasukan penembak ganti panah balista dengan panah airan. Lalu De pun merasa kalau itu percuma aja, karena berat, pelurunya juga sama dengan Dager, dan cangkang naga armor itu tidak mudah ditembus. Tapi tiba-tiba De akan mengikuti perintah Pan itu. Lalu De memerintahkan para pasukan untuk tenang dan lakukan seperti yang diperintahkan Pan. Dan terlihat di sini para bandit yang dikejar-kejar naga armor sangat panik dan ketakutan. Dan ternyata naga armornya itu ada banyak dan ukurannya itu sangat besar sampai-sampai menutupi tanah yang mereka lewati. Dan merasa akan sulit menahannya pada kota yang berukuran kecil.
Lalu dia pun mengonfirmasikan lagi pada Pan kalau naga armor itu berukuran 40 meter dan untuk kecepatannya ke arah sini tidak akan jadi masalah besar karena para naga armor sedang mengejar para bandit. Pan pun nanya apa tidak ada cara lain menghentikan naga armor karena Pan merasa kasihan pada para bandit itu. Dia pun malah tertawa dan meminta maaf kalau dia kelepasan. Yang ternyata dia sengaja tertawa karena kalau dia sedang terdesak akan bercanda dan tertawa. Dia pun berusaha tenang dan menurutnya kalau kekuatan yang berlebihan akan berdampak buruk. Dia pun di sini akan membiarkan musuh masuk dan dia sendiri yang akan mengurusnya dan akan menembak para bandit setelah masuk ke parit. Lalu Pan pun memerintahkan para penembak menembak naga armor ketika sudah berada di depan parit. Semuanya pun paham, terus dia pun nyuruh para penembak jangan khawatir karena serangan ke mata atau mulut sudah cukup. Dan dengan begitu pasukan penembak akan memberikan waktu untuk menahan naga armor. Dan ketika Orto dan pasukan yang lain sudah kembali, dia akan memerintahkan mereka untuk menyerang naga armor yang tertahan itu. Dan dia meyakinkan tidak akan ada satupun dari mereka yang akan mati dan mengajak semuanya selesaikan pertarungan ini. Dia pun nyuruh semuanya bersiap karena malam ini akan ada sate kadal. Dan terlihat para bandit di sini semakin kelelahan dikejar-kejar naga armor. Tapi bandit di sini sudah berada di dekat parit. Dan para bandit pun terperosok ke dalam parit. Alhasil mereka pun selamat. Tapi tidak semuanya berhasil selamat karena beberapa ada yang keburu tertangkap naga armor. Lalu pasukan penembak dia pun nyuruh bersiap menembak. Dan menurutnya ini lebih sulit dari yang dia kira. Lalu dia pun memerintahkan menembak. Lalu salah satu peluru pun mengenai salah satu naga. Dia pun mengira tembakan itu tidak kena karena panah yang ditembakkannya itu tiba-tiba menghilang. Tapi seketika naga yang terkena tembak tadi terkapar. Dan bukan satu aja, naga lain juga terkapar. Yang jelas membuat dia sangat kaget. Dan walaupun mereka tidak membunuh banyak naga, tapi beberapa yang tumbang aja membuatnya terkejut. Pan pun nanya bagaimana hasilnya serangan itu. Dia pun mengatakan kalau Pan telah melakukan hal yang buruk. Pan pun keheranan apa maksudnya. Dia menjelaskan kalau hal yang buruk yang Pan lakukan itu maksudnya dalam hal baik. Yang ternyata perintah Pan tadi berhasil menumbangkan 10 naga armor hanya dengan sekali serangan aja. Para warga yang mendengarnya pun sangat terkejut. Tapi yang jadi masalah sekarang mereka telah kehabisan peluru anak panah. Jadinya mereka perlu menembakkan dari balista yang lain. Para penembak pun paham dan langsung bergegas. Lalu Pan pun kepikiran ide lainnya. Lalu mengatakan kepada Di kalau mereka tidak punya panah iron maka mereka bisa menggunakan panah dari bahan kayu. Di pun yang mendengar itu kaget, tapi Di tetap menurutinya. Lalu Di pun memerintahkan pasukan pakai sisa anak panah ironnya dan juga pakai anak panah kayu untuk sisanya. Setelah beres, Di pun nyuruh bersiap. Dan Di pun di sini sadar setelah serangan pertama tadi, mereka jadi lebih percaya diri untuk menang. Dan sekarang pasukannya telah bersiap di menara lain dan merasa mereka akan menang. Karena serangan kedua ini akan lebih akurat dari sebelumnya dan serangan mereka akan buktikan bagaimana kekuatan dari desa ini. Lalu serangan kedua pun dilancarkan dan lagi-lagi berhasil membuat para naga terluka, tapi tidak sampai membuat para naga tumbang. Dia pun di sini terkejut, tapi tidak lama kemudian naga yang terkena anak panah kayu tadi tumbang. Yang ternyata walaupun hasilnya tidak sama kuatnya seperti anak panah iron, anak panah kayu tetap bisa menembus cangkang naga armor yang tebal. Dan dia sekarang percaya seperti yang dikatakan Pan kalau mereka bisa melakukannya tanpa panah iron. Dia pun di sini memerintahkan pasukannya memakai anak panah kayu lagi dan dia pun memerintahkan menembak lagi dan semua naga armor pun telah tumbang. Dia pun di sini mengumumkan mereka telah menang karena semua naga telah mati. Semuanya pun bersorak senang mereka telah menang. Dia pun di sini tidak menyangka mereka menang tanpa ada satupun yang tewas maupun terluka. Padahal mereka hanya menggunakan sekitar 60 anak panah. Dan dia merasa kalau mereka memberitahu ini pada Komandan Stradal, si komandan pasti tidak akan percaya karena hal seperti ini seharusnya mustahil. Dia pun seakan tak percaya ternyata Pan telah tumbuh dewasa.
Lalu dia pun menghampiri Pan dan mengatakan, lihat kita berhasil. Pan pun membalas kalau ini semua itu berkat Di. Pan pun berterima kasih atas itu. Lalu Pan pun melihat para naga yang telah tumbang. Di sini Pan mengira kalau itu dinosaurus dan jumlahnya ada sekitar 44 dan memuji De kerja bagus. De pun di sini tidak paham apa maksudnya dinosaurus, tapi yang jelas ini semua berkat senjata buatan Pan. Dan De di sini sendiri tidak menyangka kalau anak panah kayu sederhana bisa menembus cangkang keras naga armor. Dan menurutnya ini seperti keajaiban. Dan kalau bukan karena senjata buatan Pan, mungkin desa ini sudah hancur. Pan pun nyuruh dia berhenti menepuknya karena dia terus-terusan menepuknya dengan keras. Terus di sini Pan baru sadar kalau ada 30 bandit yang selamat dan sebelumnya Pan lupa dengan para bandit itu. Lalu De pun di sini memberikan para bandit itu tali dan memerintahkan para bandit mengikat diri mereka sendiri satu sama lain. Kalau tidak mereka akan dihujani anak panah. De pun di sini nyuruh cepat lakukan apa yang dia perintahkan. Para bandit pun cuman pasrah, padahal baru aja mereka selamat dari naga armor, tapi sekarang malah jadi tahanan. Lalu para bandit pun bernegosiasi kalau mereka akan berubah dan melakukan yang terbaik, dan mereka di sini takut kalau dilaporkan. Karena kalau mereka dilaporkan, mereka akan dijadikan budak atau dipenjarakan. Dan mereka tidak mau hal itu. Dan mending mereka bekerja untuk Pan dan yang lain. Terus si ketua desa menjelaskan kalau para bandit itu sudah sering merampok desa mereka. Salah satu warga pun emosi dan menghampiri bandit itu. Dan mengatakan kalau mereka telah membunuh orang tuanya. Dan juga sudah banyak membunuh orang dari desa ini. Warga itu pun akan membunuh si bandit. Lalu Pan pun menahan si warga itu karena Pan tidak ingin dia mengotori tangannya hanya karena para bandit. Dan di sini para bandit akan Pan hukum dan meminta serahkan aja padanya. Dengan berat hati warga itu pun mengiyakan. Lalu Pan pun menjelaskan kepada para bandit kalau mereka akan menjalani hukuman ketika para kesatria kerajaan datang dan para kesatria akan membawa mereka. Dan sampai saat itu tiba, para bandit akan bekerja untuk desa ini. Lalu para bandit pun diperintahkan untuk mengambil inti sihir dari naga armor yang mati. Sembari mereka diancam menggunakan panah yang sebelumnya membunuh para naga. Mereka pun paham dan langsung melakukannya. Lalu Shin pun beralih ke malam selanjutnya. Di sini Pan mengatakan kepada semua orang, berkat mereka semua desa sudah menjadi lebih kuat dan berkembang dari sebelumnya. Dan Pan nyuruh mereka jangan khawatir lagi tentang uang dan pakai saja bumbu sesuka mereka dan mempersilahkan nikmati dagingnya. Dan mereka juga boleh meminum banyak sake, tapi per orang tidak boleh lebih dari 2 gelas. Pan pun mengajak bersulang untuk kemenangan mereka dan semuanya pun berpesta dan bersenang-senang bersama. Lalu Pan pun di sini mencoba daging naga dan dia pun kagum karena enak. Salah satu petualang pun nanya, dagingnya gimana, enak kan? Pan pun setuju karena daging yang dibakar ini garing, lembut, dan juicy. Pan pun tidak menyangka dagingnya seenak ini. Warga itu pun menjelaskan kalau di dalam dagingnya itu berlemak dan enak, tapi luarnya itu dilindungi oleh cangkang yang keras. Pan pun jadi berpikir, apa karena itu bagian dalamnya jadi enak? Petualang lain pun menjelaskan kalau daging ini mahal, jadi selalu mereka jual ketika dapat. Dan meskipun mereka memakan banyak, selalu aja ada sisanya untuk mereka jual. Dan di sini si petualang yakin kalau balista sama kuatnya dengan senjata yang Pan buatkan untuk mereka. De pun yang mendengar itu kaget. Pan memberikan pedang pada petualang, sementara dia sendiri tidak. Para petualang pun di sini menilai senjata buatan yang diberikan kepada mereka, yang dimana mereka jadi bisa memotong tulang naga dengan sangat mudah. Pedangnya juga sangat tipis, jadi mudah dipakai. Dan membuat serangannya juga jadi tajam, yang dimana itu membantu sekali bagi mereka. Dan mereka tidak menyangka hanya memesan kepada Pan dalam beberapa menit aja bisa mendapatkan senjata dengan kualitas terbaik. Lalu De dan yang lain pun iri dan pengen juga. Lalu De pun mengatakan kalau dia adalah anak buahnya Pan yang paling setia, jadi meminta dibuatkan gratis. Dan De juga di sini mengurus keuangan dan material desa, jadi dia butuh seragam komplit untuk 3 orang. Pan pun langsung kabur.
Lalu salah satu warga menghampirinya dan berterima kasih atas dagingnya. Pan pun di sini membalas sama-sama, mereka juga sudah berusaha yang terbaik. Warga lain pun menghampirinya dan menawarkan beberapa daging. Warga lain yang melihat Pan pun keheranan dengannya, karena meskipun ada musuh di depannya, Pan masih memikirkan seolah-olah itu keputusan yang sulit. Tapi akhirnya hari baik ini tiba, di mana mereka semua bisa berkumpul bersama, tertawa dan makan-makan enak. Mereka pun kagum dengan cara berpikir Pan. Terus Espada dan yang lain datang mengatakan kalau Pan berpikir seperti bangsawan akan jadi masalah. Tapi karena tidaklah yang menjadi kehebatan dari Pan. Lalu si petualang di sini pun menjelaskan rincian harga jual naga, yang dimana satu naga lengkap dengan cangkangnya bisa dijual seharga 30 koin emas. Pan pun kaget harganya semahal itu. Tapi karena daging naga itu cepat busuk, mereka sekarang tidak bisa menjualnya. Dan kalau ditambah biaya kirimnya, mereka hanya bisa mendapatkan 8 koin emas. Dan itu hanya untuk sisa tubuh naga yang mereka makan. Dalam hati Pan berpikir, tetap aja hasilnya besar karena mereka ada sekitar 40 kadal. Jadi akan mendapatkan 300 koin emas. Dan kalau diubah ke mata uang yen, maka sekitar 300 juta yen. Pan pun kaget dengan jumlahnya. Lalu Espada datang mengucapkan selamat karena Pan berhasil mengalahkan monster legenda. Pan pun berterima kasih juga kepada Espada karena dia telah banyak membantu di bagian pelindung. Lalu mempersilahkan Espada makan dagingnya. Lalu Espada mengatakan kalau ini memang hasil yang luar biasa. Tapi ada aturan kalau desa ataupun kota yang mendapatkan lebih dari 100 koin emas harus membayar pajak sebesar 50% kepada Markuis. Pan yang mendengarnya pun sangat terkejut, di dunia ini juga ada pajak. Terus Pan nanya apakah mereka bisa menyembunyikannya? Espada membalas kalau itu mustahil. Dan kalau untuk satu naga sebenarnya bisa aja, tapi kalau sebanyak ini pasti akan ketahuan. Pan pun ngeluh karena dia kira awalnya mereka akan mendapatkan 300 juta, tapi ternyata cuma 150 juta. Pan pun merasa harus melupakan soal uang ini. Terus Pan nanya apakah yang lain akan segera mengetahui kondisi desa ini? Espada menjelaskan sulit untuk menyembunyikannya, tapi Espada nyuruh tenang aja. Dan Pan tahu tidak ada yang bisa menandingi kesetiaan Espada pada Markuis. Tapi kali ini berbeda dengan masalah dungeon. Dan kali ini untuk menutupi kebenarannya, mereka akan bergerak secara diam-diam. Dan itu akan menjadi pengkhianatan bagi ayah Pan. Tapi di saat yang sama ayahnya yang memilih jalan damai. Lalu Pan pun nanya kepada Espada bagaimana rencananya. Espada mengatakan kalau Pan harus memberitahu kakaknya Pan Marcia tentang kondisi desa ini. Pan pun paham tujuannya agar kakaknya yang dikenal karena mengalahkan naga ini. Espada pun membenarkan. Dan para kesatria itu tidak akan bisa kalau mengalahkan para naga. Dan untuk para petualang bilang aja mereka gak sengaja bertemu di hutan. Jadi mereka berpura-pura telah berhasil mengalahkan naga-naga bersama kakaknya di hutan. Terlebih kakak Pan juga ingin pencapaian. Jadi dengan rencana ini semuanya sama-sama diuntungkan. Dan sekarang selain Pan ada 3 kakaknya yang saling berebut untuk menjadi kepala keluarga yang berikutnya. Dan Pan sendiri ingin Marcia yang selalu membantunya sampai sekarang untuk memenangkan tahta itu. Pan pun menguji bagus ide Espada tadi. Lalu Sin pun beralih ke esokan harinya. Di sini Pan yang baru keluar disapa para warga yang senang. Dan Pan menyadari semua orang jadi ceria dan semuanya juga selalu berterima kasih pada Pan. Terus ada yang mengatakan ingin menikahi Til. Mendengar itu Til pun kaget. Lalu Pan memegang tangan Til dan Til pun kaget karena sudah lama tangannya tidak dipegang Pan. Dan Til merasa Pan ingin diperhatikan. Terus Pan di sini merasa kalau dirinya bersikap seperti orang dewasa di pemandian, tapi faktanya Pan masih 8 tahun. Tapi ini hak spesialnya sebagai anak kecil. Para warga yang melihat kemesraan Pan dan Til pun di sini ikutan baper. Lalu Pan pun melepaskan tangannya dari Til. Til pun kaget dan Pan merasa dia tetaplah seorang lord walaupun kasih sayang penting, tapi kehormatan juga penting. Dan Pan yakin suatu hari nanti
nanti akan tiba waktu di mana Till meninggalkannya. Tapi tetap aja kebahagiaan Till yang utama baginya. Lalu Pan mengatakan kalau ada pria yang tertarik pada Till, Pan yakin Till akan meninggalkannya. Till pun membalas kalau dia ingin merawatnya dan tidak memikirkan hal semacam itu. Dan Till ingin bersama Pan mulai sekarang. Pan pun langsung baper dengarnya. Dan dia pun memegang tangan Till lagi sambil pergi ke menara bersama Kamsin juga. Pas sampai Pan menanyakan kepada pengintai apa dia melihat sesuatu. Si pengintai mengatakan ada para pedagang, yaitu Bam dan Lango. Pan pun keheranan, padahal Pan sendiri cuma lihat siluet kecil hitam doang. Tapi si pengintai bahkan bisa melihat sampai wajah dari pedagang itu. Lalu Till dan Kamsin pun juga sama-sama kebingungan karena cuma lihat siluet hitam kecil. Pan pun jadi lega, berarti ini bukan masalah penglihatannya. Terus Pan pun memerintahkan angkat jembatan dan persiapkan senjata. Yang lain pun keheranan karena itu bukan bandit. Tapi Pan ternyata hanya ingin berjaga-jaga aja. Takutnya ada bandit juga yang mengancam warga di sekitar sana. Dan takutnya bukan hanya para pedagang aja di konvoi itu. Dan kalau mereka mau melindungi desa, mereka haruslah berhati-hati. Lalu Pan pun nyuruh Kamsin panggil Orto Dandi. Dan sekarang banyak yang perlu mereka lakukan dan tergantung pada Pan untuk mengambil keuntungan di setiap kesempatan. Dan sekarang kesempatan itu telah muncul. Lalu Shin pun beralih kepada para pedagang. Di sini mereka khawatir karena keretanya sudah rusak selama perjalanan. Jadi banyak barang yang tidak bisa digunakan, jadi membuat jumlah biaya perbaikan, biaya penginapan dan konvoi semakin besar. Dan bahkan setelah mereka kembali ke Hashimura, mereka belum menjual satupun barang. Jadi mereka tidak bisa membeli di tempat lain. Lalu si pemimpin pun frustasi karena gagal. Lalu salah satu anak buahnya pun keheranan apakah di depan mereka itu Hashimura. Karena Hashimura itu desa, tapi dilihat dari manapun tidak terlihat seperti desa. Si pemimpin pun membenarkan ini terlihat bukan Hashimura. Mereka pun jadi bertanya-tanya apakah mereka salah jalan. Tapi si pemimpin mengelak karena menurutnya jalan mereka sudah benar. Tapi yang membuatnya heran, desa yang tidak memiliki apapun itu tidak akan bisa jadi seperti ini. Lalu dari atas Pan mengatakan mereka pasti pedagang. Pan pun memperkenalkan diri sebagai lord dari desa ini yang bernama Panay Vertio. Terus Pan nanya kalau mereka pedagang, beritahu dia nama perusahaan mereka dan namanya. Dan kalau mereka konvoi, katakan posisi mereka dan nama. Lalu salah satu pedagang kaget mendengar nama itu karena tahu Pan anak keempat dari Marquis Vertion yang dirumorkan berbakat. Dan karena basis mereka ada di ibu kota, mereka jadi sering melihatnya beberapa kali. Dan Pan juga sering dibicarakan banyak orang dan jelas Pan sangat terkenal. Dan yakin bocah di depannya adalah Pan yang sering dibicarakan itu. Terus si pemimpin pun keheranan karena setahunya umur Pan belum 10 tahun. Tapi menjadi lord di desa seperti ini. Dan dia tahu kalau orang jenius selalu dijauhi. Tapi tidak menyangka Marquis sendiri yang mengirimkan Pan ke perbatasan. Dan mengira mungkin aja Marquis melakukannya untuk mengubah daerah ini menjadi benteng. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu kenapa? Lalu si pemimpin pun memperkenalkan diri, namanya adalah Maribel, dan yang di belakangnya ternyata adiknya yang bernama Lango. Terus yang di sisinya petualang penjaga air ketua grup Silver Spear Rank B. Terus Pan pun di sini nanya ke petualang lain apakah dia mengenalnya. Si petualang pun mengenalnya dan mereka pernah bertemu di guild petualang dan pernah minum bersama juga. Lalu Pan pun memperbolehkan mereka masuk desa. Lalu gerbang pun dibuka dan menyambut mereka selamat datang di desa. Bel dan Longo pun di sini pas masuk seketika keheranan karena desanya sekarang sangat berbeda. Dan alur cerita dari anime Okiraku Ryusu no Tanoshi Ryuchi Bouei episode 4 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.